Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik, yang mengasihi dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan limpahkan, sehingga kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 7 ayat 15-16. Tertulis demikian. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perbuat selalu akan ada dampak. Apa yang kita tabur pada suatu saat akan kita tuai. Dalam Mazmur 7 ayat 15-16 ini dinyatakan tentang suatu prinsip ilahi yang mengajarkan kita bahwa setiap kejahatan, setiap kelaliman, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri di suatu saat nanti. Orang yang dengan sengaja merencanakan kejahatan atau kehancuran bagi orang lain justru akan menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Jangan mengira bahwa apa yang kita lakukan yang buruk terhadap orang lain tidak akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jangan pernah mengira bahwa kita dapat menghindar, karena setiap perbuatan akan ada balasan. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Setiap kejahatan, apapun bentuknya, entah itu fitnah atau kekerasan dan segala macam kejahatan lainnya, tidak akan membawa kebaikan. Dan akan ada akibat dari setiap tindakan yang pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Hal ini saudara bukan hanya berlaku di dunia ini saja, tapi juga akan berlaku dalam penghakiman Allah di akhir zaman nanti. Dalam Mazmur 7 ayat 15-16 ini dikatakan, ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ayat ini saudara berbicara tentang bagaimana sikap kita akan berdampak kepada diri kita sendiri. Dan ada makna di dalam ayat ini, bahwa ketika orang-orang yang jahat hendak melakukan kejahatan kepada diri kita, pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Pemazmur menyadari bahwa orang jahat bisa saja merencanakan yang jahat terhadap dirinya, tapi pada akhirnya mereka sendiri akan menerima apa yang mereka rancangkan. Kejahatan akan berbuah kejahatan, kelaliman akan berbuah kelaliman. Dan itu semua akan menimpa diri dari pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dalam kehendak firman Tuhan. Jangan biarkan diri kita merancangkan kejahatan bagi orang lain. Mungkin kelihatannya itu mendatangkan keuntungan buat kita. Jangan pernah merancangkan dosa dalam hidup kita. Ada orang yang karirnya sudah begitu baik, yang sedang menuju ke puncak,
tapi melakukan satu kejahatan di dalam karirnya. Akibatnya malah citra dirinya hancur. Apa yang sudah dia bangun selama ini rusak seketika. Kita harus terus hidup dalam kebenaran, setia dan tekun melakukan kebaikan. Dalam Galatia 6 ayat 9 tertulis, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Berbuat baik secara terus-menerus kadangkala membuat kita merasa bosan dan ingin menyerah untuk tetap dalam kebaikan. Tapi kalau kita setia, ayat firman Tuhan menjanjikan bahwa pada akhirnya kita akan menuai kebaikan yang sudah kita taburkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, tetap lakukan yang baik, jangan berbuat jahat. Terhadap orang-orang yang merancangkan kejahatan kepada kita, jangan kita takut saudara, karena rancangan jahat mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sebab Tuhan ada bersama kita dan membela kita yang senantiasa hidup dalam kebenaran, dalam kasih dan dalam kehendak firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang selalu membentuk kami, menuntun kami untuk berada di dalam jalan-jalan-Mu, yang mengubahkan kami dari hari ke hari, yang memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan dan dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk melakukan yang baik dan tetap tenang ketika ada orang yang merancangkan yang jahat kepada kami. Sebab setiap rancangan jahat mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Engkau Tuhan yang membela kami, dan Engkaulah Tuhan yang akan membalaskan setiap kejahatan manusia. Ajar kami untuk tetap tinggal di dalam-Mu, berharap kepada-Mu, dan setia mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu Tuhan di dalam hati kami. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungilah kami, berikan tidur nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal Engkau, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah di atas segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.